Baik, selamat pagi teman-teman kelas biologi umum 1A dan 1B. Pada pagi hari ini kita akan praktikum tentang fungsi, kemudian ada bagian-bagian dari mikroskop ya. Nah, kemudian sebelumnya kita belajar dulu ya. Jadi ini adalah namanya kaca benda ya. Jadi kaca benda itu digunakan untuk menaruh atau meletakkan benda sebelum kita letakkan di mikroskop ya. Jadi ini bisa kita ambil, kemudian bisa diletakkan di mikroskop di sini untuk menaruh sampel atau subjek seperti itu. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai mikroskop cahaya binokuler ya. Jadi mikroskop itu ada banyak. Untuk mikroskop cahayanya sebenarnya di lab mikrobiologi itu ada ya, namun sedang diambil untuk diperiksa atau diperbaiki ya karena ada kerusakan. Jadi di perkuliahan kali ini atau praktikum kali ini kita akan belajar ada 3 mikroskop yang akan kita perlihatkan kepada teman-teman ya. Ini yang pertama adalah mikroskop cahaya binokuler biasa. Kemudian yang ini adalah mikroskop stereo ya. Jadi perbesarannya terbatas untuk stereoskopis. Kemudian ini adalah mikroskop inverter ya. Jadi ini dia kebalik ya, karena di invert jadi mejanya di bagian atas, lensanya ada di bagian bawah. Baik, kita mulai dari mikroskop yang biasa dulu ya, yang kita pakai. Ini nah, bisa kita nyalakan. Jadi untuk lampunya itu ada di bagian belakang dari pegangan mikroskop ya. Nah, kemudian bagian-bagiannya ini ada lensa ya, jadi lensa lensa pengamat ya, lensa pengamat yang bisa kita gerakkan. Jadi jumlahnya ada 2. Kemudian ada lensa, namanya lensa okuler ya ini. Kemudian ada lensa objektif. Jadi lensa objektif itu adalah lensa yang bisa diganti-ganti ukurannya ya. Nah, biasanya ini sebelum kita pakai, kita turunkan ke kondisi paling bawah dulu. Kemudian preparatnya kita pasang ya, misalnya dipasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk perbesarannya gunakan yang paling kecil dulu ya. Jadi perbesarannya ada 4 lensa, ada 4, ada 10, kemudian ada 40, dan yang paling besar itu adalah yang 100 ya. Perbesaran 100 ini nanti jika dikalikan dengan yang okuler berarti ada 10, berarti ada 1000 kali perbesaran ya. Kemudian untuk penggunaan lensa yang 100 itu harus menggunakan minyak imersi ya, dan harus izin kepada laboran di lab. Nah, biasanya digunakan yang paling kecil dulu, yang perbesaran 4 kali atau 40 kali. Nah, ini kita sebut sebagai revolver, bisa diputar-putar, revolver. Ini lensa objektif, ini adalah meja benda ya, atau meja preparat. Kemudian ini untuk mengatur ya, mengatur depan belakang. Kemudian ada mikrometer ya, ada untuk menaikkan dan menurunkan. Ini untuk yang lebih sensitif ya, jadi untuk melihat dengan lebih jelas lagi gitu. Untuk yang biasa kita matikan. Nah, kemudian ini yang stereo ya, jadi mikroskop stereo itu untuk penggunaan dengan perbesaran yang lebih terbatas lagi ya. Jadi tidak digunakan untuk preparat mikroskopis biologi seperti itu. Nah, ini bisa dinaik turunkan juga. Nah, ini naik atau turun. Nah, bendanya nanti biasanya dijepit di sini ya. Jepit di sini, kemudian nanti dinaik turunkan, lampunya dinyalakan, nanti diamati dari lensa okuler gitu. Nah, ini selanjutnya ada mikroskop yang
unik ya. Jadi ini mikroskop yang terbalik karena lensanya ada di bagian bawah, sedangkan kaca bendanya itu ada di bagian atas. Jadi tidak seperti pada umumnya mikroskop. Ini saklarnya ada di sini. Nah, ini sudah nyala. Kemudian sama ya, ini menggunakan dua lensa binokuler untuk pengamatan. Kemudian untuk mengamati ini kita pakai yang perbesaran paling kecil ya, seperti biasa. Ini ada dua lensa yang slotnya tidak dipasang ya, jadi berbeda dengan mikroskop yang biasa. Mikroskop yang invert ini, yang kebalik ini ada 5 tempat revolvernya ya, jadi digunakan untuk 5 macam perbesaran lensa objektif. Nah, kelebihannya untuk yang mikroskop ini itu kaca bendanya bisa kita gerakkan tanpa menggunakan mikrometer ya, jadi bisa langsung kita gerakkan menggunakan tangan seperti itu. Nah, misalnya seperti ini gitu. Nah, ini saya mau tunjukkan beberapa percobaan. Ini preparat saya, kita pakai yang biasa saja ya, karena untuk mikroskop yang invert ini agak susah ya, karena perbesarannya terbatas gitu. Ini penelitian saya tentang bakteri karena saya mikrobiologi. Sebentar, prosesnya saya lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk perbesaran 4 kali ya. Sekarang coba kita pakai perbesaran 10 kali. Ya, seperti itu. Ini adalah preparat hapusan dari isolat bakteri laut pigmen merah ya. Jadi ini perbesarannya adalah 10 kali. Ini 10 kali. Nanti kalau misalnya sudah selesai pandemi, ya teman-teman bisa mampir ke lab ya, jadi bisa melakukan pengamatan langsung menggunakan mikroskop mungkin ya, macam-macam mikroskop seperti itu. Ya, ini saja untuk pengenalan mikroskop ya. Jadi ada 3 macam di lab kita, ada 4 sebenarnya, tapi yang 1 sedang diperbaiki.
ada mikroskop stereo, ada mikroskop yang biasa ya, mikroskop binokuler, kemudian ada mikroskop inverter. Kalau yang alat yang itu digunakan untuk menghitung bakteri ya. Jadi namanya plate count, seperti ini bentuknya. Ini digunakan untuk menghitung jumlah bakteri. Oke, untuk pembahasannya nanti silahkan teman-teman jelaskan sendiri tentang macam-macam part atau bagian dari mikroskop ini, kemudian fungsinya apa, namanya apa ya. Kemudian macam-macam mikroskop apa saja, fungsinya apa saja. Nah, kalau perlu tambahkan data sekunder untuk mikroskop elektron ya. Jadi ada SEM sama TEM sebagai pengenalan kepada teman-teman bahwa mikroskop itu sudah berkembang sangat jauh dari pengenalan awal ya. Kita belajar tentang sel dulu kan ada mikroskop yang sederhana sekali ya, jadi jadul-jadul seperti itu. Nah sekarang sudah berkembang ya, perkembangan teknologi membuat mikroskop lebih canggih gitu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.